Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Wade Asnani dan saat ini di studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra telah hadir Guru Besar University Malaya, Profesor Dr. Zuraidah Abdullah, PhD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali, agak capek. Tetapi bagaimanapun saya ingin terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berada di sini. Malah mungkin ada khalayak di Kendari ya untuk mendengar suaraku. Iya. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra ini. Iya. Bagus sekali. Dan saya melihat satu perkara yang agak berbeza kalau dilihat di Malaysia ya, di mana kantor agama kan yang telah pun berjaya menggabungkan tiga agama yang besar di sini, yaitu Kristiannya, Buddhisnya, ya Budanya, dan juga Hindu. Iya, iya. Dan tentunya Geraha Moderasi ini juga diinisiasi oleh Bapak Kakanwil Kemenak Sultra Haji Zainal Mustamin dan dijadikan sebagai sarana literasi, diskusi, dan promosi moderasi beragama khususnya di Sulawesi Tenggara. Iya. Baik, barangkali kita berbincang-bincang sedikit nih, Bu Prof, tentang kegiatan International Expo yang baru saja digelar sebagai rangkaian ulang tahun emas Umu Sabri. Iya. Saya ingin tahu sedikit bagaimana sih pandangan Ibu Profesor tentang perbedaan pendidikan di Malaysia dengan Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara yang sedang hadir saat ini. Okay. Ini kali ketiga saya mengikutinya. Pada tahun 2016 aku ke sini dan pada tahun seterusnya tak silap saya 2018 untuk mengadakan research yang terkait dengan guru, bagaimana supervision itu dilaksanakan di Umu Sabri. Dan alhamdulillah selepas COVID pandemik, saya telah berjaya datang ke sini seorang diri kalau sebelum ini dengan suamiku. Jadi perjuangan dalam pendidikan ini perlu ada pada semua orang selepas pandemik. Dan apabila saya berada untuk expo kali ini, satu kejayaan telah ditunjukkan oleh Umu Sabri. Dan adanya saya lihat gabungan bukan sahaja yayasan itu sendiri, tetapi juga saya melihat community dan malah stakeholders yang ada di sekitar Umu Sabri itu telah bersama-sama memajukan Umu Sabri ini daripada kalau saya lihat mungkin dari zero to hero. Jadi kejayaan itu saya juga melihat keterampilan siswa-siswinya di Umu Sabri yang lebih holistik. Walaupun kita katakan agama Islam itu ada banyak restrictionnya, atau kita kata ada batasan-batasannya, tapi hari ini selama berapa malam hampir 3 malam berada di sini dengan melihat persembahan anak-anak muda, lelaki perempuan, wanitanya dan ibu bapanya menyokong dalam membangunkan karakter anak-anak Islam di Indonesia. Ini satu modul yang seharusnya disebar luas dan diperdebatkan. Malah kalau perlu dimasukkan di dalam sekolah-sekolah yang lain. Itu sangat bagus sekali. Saya rasa teruja dan ingin datang lagi dan malah hari ini juga saya sebenarnya sebahagian dari Umu Sabri. Saya begitu dekat dengan mereka dan pihak yayasan juga sentiasa mempunyai hubungan dengan Malaysia. Iya. Dan kemarin dalam International Congress yang digelar itu mengusung tema Future Generation in Smart Society Era. Dan barangkali ini juga menitikberatkan pada bagaimana kita membentuk anak didik
menjadi begitu luar biasa di era perkembangan teknologi ini. Yang saya ingin tahu, kemudian bagaimana, apa yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk juga meningkatkan kompetensinya agar dia menjadi seorang guru yang smart. Soalan itu juga diperbincangkan di tingkat kami. Iya. Sekiranya saya ini kan, zamanku dulu tidak ada internetnya. Kalau dulu komputerku amat besar, laptop tidak ada laptop pun, ya. Jadi bagi sang guru ataupun kita sebagai maha guru perlu juga belajar. Ini yang saya sering menyatakan kepada guru-guru di Malaysia. Itu satu cabaran yang besar. Kita perlu mengenali anak-anak ini. Mereka memerlukan apa? Jangan persoalkan tanggungjawab kita yang berat itu. Dikatakan kadang-kadang, kenapa aku perlu jadi guru sehingga harus bekerja 24 jam? Kerana anak-anak kita hari ini lebih aktif pada waktu bila? Waktu malamnya. Tidak seperti kita dahulu kan? Jam 7 sehingga jam 3. Tetapi mereka lebih aktif dan proaktif dan boleh berfikir lebih laju daripada kita, iaitu di waktu malamnya, bukannya di siang hari. Jadi di sinilah saya rasa kompetensi bukan sahaja mengetahui bagaimana mengajar, tetapi harus mengenali siapa anak didik kita. Mereka perlu apa, ya, bukan sahaja memikirkan apa yang mereka perlu ikut. Ya, kadang-kadang sering kita lihat guru-guru kan sering menyatakan bahawa mereka kena ikut apa yang kita ajarkan. Sekarang ini berbeda, ya. Seharusnya guru perlu tahu dan setiap dalam kelas itu potensinya berbeza dan kita perlu ada pendekatannya, mengikut keperluan dan memastikan mereka belajar. Itu penting. Itu hak mereka. Kalau kita tidak menafikan hak mereka, pasti negara kita terus akan jatuh dan jatuh kerana anak bangsa kita tidak belajar, ya. Itu daripada saya. Iya. Dan kemudian terkait dengan penerapan nilai-nilai agama, yang mana Umu Sabri ini kan sudah mampu mengintegrasikan antara nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan sains, teknologi. Menurut Prof ini seberapa penting tiga hal ini dikolaborasikan dalam dunia pendidikan kita? Soalan itu sebenarnya dari dahulu lagi kita perkatakan. Dalam Al-Quran itu ada sains. Dan kita juga saya juga pernah berbincang dengan Pak Dr. Supriyanto yang merupakan ketua yayasan Umu Sabri tentang ulul albab. Maka dalam Al-Quran itu juga bila kita nyatakan ini yang saya lihat cantiknya di Umu Sabri kerana dalam kelasnya ada 3 orang guru. Ya, guru subject mattersnya, guru psikolog ya dia panggil, psikologinya, ya. Dan another one is more towards Al-Quran itu, yang mana seiring dan sejalan untuk memperkatakan subjek yang nampaknya sains itu, tetapi dalam Al-Quran itu juga telah pun dibincangkan oleh Allah SWT. Contohnya, mengapa ada gunung? Gunung itu sebenarnya untuk apa? Mengapa manusia seharusnya tidak perlu menarah, ya? Di sini dikata apa, ya? Menghakis segala tanah yang ada di gunung. Kerana itu adalah paku bagi bumi ini. Jadi di sinilah kita akan melihat bagaimana sains dan Al-Quran itu menjadikan manusia itu lebih bersyukur, dan Allah itu sebenarnya menciptakan segala-galanya di dunia ini maupun manusia itu ada kecantikan dan ada fungsinya tersendiri menurut sains. Iya, baik. Dan barangkali yang terakhir nih, tadi setelah melihat-lihat bagaimana potret kerukunan umat beragama di Sulawesi Tenggara melalui Geraha Moderasi ini, bagaimana kesannya? Atau sedikit testimoni tentang Geraha Moderasi, tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Barangkali ada sedikit perbedaan dengan di Malaysia. Di Malaysia ya memang kami pelbagai bangsa kan.
berbagai agama dan kami sering berdialog Iya. bersama kami. Tetapi tidak sebagaimana yang kita lihat di sini, di Iya. mana di Kanwil ya, Iya. ke semua agama yang menjadi majoriti bersatu di dalam satu kementerian. Iya. Kalau di peringkat kami, agamanya untuk agama Islam seterusnya adalah di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri dan dipegang tampuk kepimpinannya adalah Sultan setiap negeri. Jadi dalam hal ini ia juga satu bagi saya pembelajaran yang baik untuk kami bagaimana kita ingin membawa ke semua agama-agama yang majoriti itu duduk bersama dan berbincang untuk memastikan semua anak bangsa tidak kira agamanya, bangsanya dari mana, negerinya dari mana, haruslah dalam satu payung yang kalau di negara saya Malaysia, kalau di sini Indonesia. Iya, dan tentunya ini juga sesuai dengan tagline yang diusung oleh Kanwil Kemenak Sultra, yakni 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya, ya baik. Terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya, Por. Terima kasih. Alhamdulillah. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.